Pemirsa, problem fasilitas kesehatan yang terbatas dan aktif case di Indonesia masih tinggi membuat pemerintah Indonesia bekerja keras dalam menangani pandemi COVID-19. Mercy Wijaya akan menjelaskan lebih lengkapnya kepada Anda. Silakan Mercy. Dan pemirsa, memang saat ini kasus aktif COVID-19 di Indonesia masih tinggi sementara fasilitas terbatas. Kami akan membahasnya secara lebih lengkap hari ini. Secara spesifik akan membahas mengenai ketersediaan dari tempat tidur di rumah sakit untuk pasien COVID-19. Saat ini problem yang ada saat ini, Vera dan pemirsa, kita akan lihat. Selain karena kasus aktif masih tinggi, ada fasilitas kesehatan yang terbatas, ditambah lagi dengan banyak layanan kesehatan yang memang harus tutup karena ada rumah sakit atau puskesmas yang pegawainya terpapar virus corona sehingga harus tutup dan membuat fasilitas kesehatan semakin terbatas. Padahal kasus aktif COVID-19 di Indonesia masih tinggi, bahkan tertinggi kedua di ASEAN. Kita akan lihat perbandingannya antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan ASEAN lainnya dalam slide berikut ini. Saat ini di Indonesia ada 39.000 kasus aktif corona. Artinya pasien masih terjangkit virus corona dan masih harus dirawat atau dimonitor di rumah. Ada 39.000 kasus atau 29% dari total kasus COVID-19 yang ada. Sementara di ASEAN sendiri yang paling tinggi adalah Filipina, di mana masih ada kasus aktif sampai 74.000 atau 50% dari total kasus yang ada. Sementara di Singapura, kasus aktifnya ada 4.000 pasien, 8,5% dari jumlah kasus, dan 3 negara inilah yang memiliki kasus aktif paling banyak di kawasan ASEAN, yaitu Filipina, Indonesia, dan Singapura. Sementara negara lainnya pasiennya hanya di bawah 1.000. Kita lihat contohnya di Malaysia, hanya ada 183 kasus aktif atau hanya 2% yang saat ini masih perlu dirawat atau dimonitor. Sementara di Thailand tinggal 145 kasus aktif atau 4,29%. Kita akan lihat dalam slide selanjutnya negara-negara lainnya seperti di Vietnam. Ini memang presentasinya cukup besar, yaitu 50,5%. Namun kasus yang terkonfirmasi hanya 911 dan membuat saat ini kasus aktifnya 460. Sementara di Myanmar ada 42 kasus aktif, 225 kasus di Kamboja, di Brunei dan juga di Laos ada 1 kasus aktif atau 1 pasien berdasarkan data NRC tanggal 14 Agustus 2020. Lalu kita akan detailkan pemirsa berapa banyak dari kasus aktif di Indonesia yang dirawat di rumah sakit dan berapa yang diisolasi mandiri dalam slide berikut ini. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan dan juga BNPB RI tanggal 7 Agustus 2020, ada 15.000 pasien yang dirawat di rumah sakit karena memang gejalanya berat. Sementara untuk pasien COVID-19 yang gejalanya ringan dihimbau untuk isolasi mandiri di rumah saja. Ada 24.000 pasien yang mengisolasi diri mandiri di rumah akibat pandemi COVID-19. Dan dari adanya 15.000 orang yang dirawat di rumah sakit, kita akan lihat dalam slide berikut berapa ketersediaan tempat tidur di rumah sakit yang ada saat ini. Ternyata ada 37.000 tempat tidur yang disediakan bagi pasien COVID-19 dan saat ini sudah terisi 15.000 atau 40%-nya. Ini adalah data terakhir tanggal 7 Agustus 2020 dan untuk data yang terbaru pemirsa kita akan lihat kutipan pernyataan dari Profesor Wiku yang merupakan juru bicara dari Satgas COVID-19. Ia mengatakan yang terakhir tanggal 13 Agustus 2020 bed occupancy ratio atau keterisian tempat tidur di rumah sakit sekarang adalah sekitar 66% secara nasional. Padahal rata-rata bed occupancy ratio berkisar antara 60 sampai 80% per bulan. Artinya masih ada sekitar 14% menuju 80%. Artinya secara nasional ketersediaan tempat tidur rumah sakit masih dianggap aman. Namun apakah kondisinya sama di setiap daerah? Pemirsa, ternyata okupansi di tiap daerah berbeda. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah di Papua karena saat ini sudah mencapai 94% yang terisi atau hanya tersisa 27 tempat tidur. Sebenarnya Satgas COVID-19 di Papua sudah berupaya mengalihkan kamar hotel menjadi tempat tidur perawatan. Saat ini Wisma Atlet di Sentani juga berupaya dirombak menjadi rumah sakit darurat seperti di Wisma Atlet, namun masih banyak kendala sehingga belum terrealisasi. Sementara di Jawa kita bisa lihat saat ini ketersediaannya masih cukup aman. Di Jawa Tengah masih ada sisa 1.800 tempat tidur, DKI Jakarta ada 2.500 tempat tidur, sementara di Jawa Timur ada 3.900 tempat tidur. Yang mengkhawatirkan memang di luar Jawa pemirsa seperti tadi di Papua dan di sini Sulawesi Barat ada tersisa 71 tempat tidur. Dan memang pemirsa saat ini
masih dianggap aman tempat tidur untuk rumah sakit bagi pasien COVID-19, namun belum ada yang bisa memprediksi sampai kapan pandemi bisa berakhir. Ada optimisme vaksin COVID bisa ditemukan akhir tahun ini, namun berapa lama proses produksi dan distribusinya sampai setiap warga negara di Indonesia disuntik vaksin COVID-19 dan terbebas dari virus corona. Pasti masih memerlukan waktu yang panjang. Oleh karena itu kita tetap perlu persiapan dari sisi fasilitas kesehatan. Jika ibarat perang, maka amunisi harus tetap terjaga. Tahun 2020 ini pemerintah juga sudah memiliki anggaran 72 triliun di bidang kesehatan untuk menanggulangi virus corona di Indonesia. Namun data terakhir yang kami dapatkan 5 Agustus 2020 serapan anggaran baru mencapai 7,8% atau baru digunakan 5,6 triliun. Anggaran ini perlu segera digunakan untuk memaksimalkan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia, tidak hanya untuk ketersediaan tempat tidur rumah sakit, namun juga untuk insentif tenaga medis yang telah berjuang di garda terdepan. Demikian Vera dari saya akan kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih Mercy Wijaya atas pemaparan Anda. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya.